Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UAS pengantar teknologi informasi. Yang pertama, jelaskan internet dan intranet, bagaimana tantangan, ancaman, dan perbedaan dari keduanya. Apa saja hal produktif dalam penggunaan internet? Internet adalah merupakan kumpulan dari jaringan-jaringan komputer yang terhubung menjadi sebuah sistem teratur. Jaringan tersebut diatur oleh sebuah protokol yang disebut dengan transfer control atau internet protokol. Internet adalah sebuah jaringan yang bersifat privat atau tertutup dan biasanya digunakan untuk organisasi perusahaan untuk tetap menjaga datanya agar aman. Adapun tantangan internet dan intranet, yang pertama harus meningkatkan perlindungan privasi kita sendiri, kedua undang-undang hak cipta, ketiga netralisir internet, keempat menjaga keterbukaan web, kelima memastikan website dapat ditemukan oleh target Anda, keenam visitor yang mengunjungi website, ketujuh meyakinkan bahwa situs Anda itu asli. Selanjutnya, ancaman intranet dan internet. Ancamannya ada dua, dari faktor eksternal dan internal. Kalau dari eksternal ada pelanggaran keamanan virus. Kalau dari internal, pemakaian password yang lemah, akses kontrol atau remote access. Perbedaan internet dan intranet. Internet menghubungkan berbagai jaringan komputer dari seluruh dunia, sedangkan intranet hanya menghubungkan beberapa komputer yang berada dalam satu jaringan komputer tertentu. Kedua, internet merupakan bagian dari internet, tapi tidak dengan sebaliknya. Ketiga, siapapun bisa mengakses internet, sedangkan intranet hanya bisa diakses oleh anggota organisasi atau karyawan dari perusahaannya saja. Keempat, jumlah user yang bisa mengakses internet tidak terbatas, sedangkan jumlah user intranet dibatasi dalam satu perusahaan atau organisasi. Berikutnya, hal produktif pengguna internet. Pertama, penggunaan internet untuk promosi bisnis dan inovasi. Kedua, pengguna internet untuk berkomunikasi secara cepat dan gratis. Ketiga, pengguna internet untuk riset dan pengembangan. Keempat, internasional untuk bekerja jarak jauh. Kelima, penggunaan internet untuk mengajar dan berbagi ilmu pengetahuan. Soal kedua, bagaimana suatu perusahaan dapat memastikan bahwa para profesional IT mereka menjalankan tugas mereka dengan mematuhi standar etika dan profesionalisme, terutama dalam penanganan data pelanggan dan privasi. Apa saja usaha untuk meningkatkan kemampuan profesional di bidang teknologi komputer informasi. Cara profesional IT menjalankan tugasnya sesuai standar etika dan profesionalisme. Yang pertama, dengan menerapkan kode etik yang sudah berlaku di perusahaan. Kedua, menerapkan undang-undang IT yang berlaku. Sedangkan cara meningkatkan kemampuan profesional di bidang teknologi komputer dan informasi, yang pertama ada sertifikasi, yang kedua ada akreditasi, ketiga ada forum komunikasi, dan keempat ada etika profesi, yaitu penggunaan bakuan dari evaluasi moral terhadap masalah penting dalam kehidupan profesional. Soal nomor 3, yaitu apakah yang dimaksud dengan sistem informasi fungsional. Jelaskan beberapa jenis dari sistem informasi fungsional. Sistem informasi fungsional adalah sistem informasi yang memberikan informasi kepada kelompok atau orang pada bagian tertentu dalam sebuah perusahaan. Jenis informasi fungsional yang pertama, sistem informasi akuntansi. Suatu kombinasi dari berbagai sumber daya yang dirancang untuk memproses data akuntansi dan keuangan yang ada dan mengubahnya menjadi sebuah informasi yang dibutuhkan perusahaan
untuk pengambilan keputusan bagi pihak yang berkepentingan. Kedua, sistem informasi pemasaran. Suatu sistem berbasis komputer yang bekerja sama dengan sistem informasi fungsional lain untuk mendukung manajemen perusahaan dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pemasaran produk perusahaan. Ketiga, sistem informasi sumber daya manusia. Sistem yang bertugas untuk mengumpulkan dan memelihara data yang menjelaskan sumber daya manusia, mengubah data tersebut menjadi informasi dan melaporkan informasi itu kepada pemakai. Pertanyaan keempat, dalam era teknologi yang berkembang pesat, sejauh mana sistem akuntansi dan keuangan dapat mengintegrasikan kecerdasan buatan atau AI untuk meningkatkan analisis dan prediksi keuangan? Jadi sangat berkembang pesat dengan teknologi buatan atau AI untuk menggantikan peran manusia terutama di bidang akuntansi, sehingga dengan teknologi AI data akuntansi dapat diproses, disimpan, dianalisa dengan cepat sehingga sangat efisiensi waktu dan mengirimkan informasi secara akurat dan tepat bagi pihak yang berkepentingan dan membutuhkan informasi, sehingga peran teknologi buatan atau AI ini bisa menggantikan peran manusia. Pertanyaan terakhir nomor 5, jelaskan konsep penjualan dengan konsep pemasaran. Bagaimana Anda mendefinisikan online marketing dan offline marketing? Berikan contoh ilustrasinya. Jadi konsep penjualan adalah didasarkan bahwa pelanggan tidak akan membeli barang atau jasa Anda kecuali melakukan kegiatan penjualan dan promosi dalam skala besar. Konsep pemasaran adalah cara memaksimalkan keuntungan adalah dengan cara memenuhi kebutuhan konsumen, meningkatkan penjualan, serta mengalahkan kompetitor Anda dalam berbisnis. Online marketing adalah segala upaya yang dilakukan produsen untuk melakukan pemasaran produk secara online. Contohnya memanfaatkan Instagram, Facebook untuk melakukan promosi barang dagangan dengan melakukan promosi secara online. Selanjutnya, offline marketing. Offline marketing adalah merujuk upaya menarik konsumen tertarget dengan melakukan promosi secara fisik, bukan secara online. Contoh memasang spanduk, nama toko, membawa brosur, membagikan brosur, mengiklankan produk barang dagangannya kepada customer. Demikian presentasi saya untuk menjawab soal UAS tugas pengantar informasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.